Oke, mulai aja ya, biar waktunya cukup. Thank you semua. Ini teman-teman gue yang anak teknik fisika yang udah pada kerja di bidang masing-masing. Nah, kenapa? Udah gue nggak usah buka formal-formal. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak yang nanya di IG. Setidaknya ada beberapa orang yang nanya. Pertama ada yang bilang, satu lagi nih, aku pengen masuk tekvis tapi kakakku kurang mendukung, katanya nanti mau kerja di mana gitu. Terus yang kedua ada yang curhat juga, bentar mana ya? Nah nih, oh iya kak, kata kakak aku tekvis itu susah cari kerja, di job vacancy gitu jarang yang nyantumin teknik fisika. Nah itu gimana kak? Nah pokoknya pertanyaan yang berkaitan sama teknik fisika itu biasanya itu orang-orang pada takutnya, pada pesimisnya itu untuk bidang pekerjaan lulusan teknik fisika. Nah makanya gua sekarang berinisiatif untuk bikin sekedar video ngobrol gitu sama teman-teman gua yang udah kerja dan membuktikan bahwa teknik fisika itu nggak susah loh untuk nyari kerja kayak gitu. Nah itu pengenalan singkat kenapa gue bikin video ini. Terus paling pertama pengenalan diri dulu. Dari gue nggak apa-apa. Gue Bima Tanung Praja, gue TF15. Sekarang gue kerja sebagai data engineer di sebuah perusahaan konsultan data. Ya itulah, jadi gue jadi seorang programmer. Dari teknik fisika gue jadi ke seorang programmer kayak gitu. Kerjaan gue pokoknya berhubungan sama data, transforming data, bikin database kayak gitu-gitu, sampai nanti bikin dashboard. Nah, sekarang lanjut nih, gue lempar ke siapa nih kira-kira yang mau kenal diri? Diri yang IP-nya paling tinggi lah. Hah? Gue. Yuk, silakan ya. Oke, nama gue Stefanus Yudi Irwan. Gue sama Bima, teknik fisika angkatan 2015 juga. Cuman gue dari kelas C. Ini bertiga orang dari kelas B semuanya. Oh iya. Nah, terus sekarang gue kerja jadi field engineer di salah satu perusahaan. Ya, ruang lingkup kerja gue di field. Emang sebenarnya kerja gue agak nguli dan ada engineer-nya dan agak nguli juga. Mainly berkaitan sama data sumur pengeboran. Jadi lu istilahnya ngeloket di mana ada minyak, di mana ada air, terus besaran-besaran kayak pressure, temperatur, besaran-besaran lain di sumur itu kayak gimana, dan gue juga nge-running sensor buat tahu semua itu. Jadi gue kerja di field, bukan di kantor yang bersih. Wah, seperti itulah. Gue kotor-kotoran lah, gue parah banget. Tapi ya orang beda-beda kan, ada yang suka di field, ada yang suka di kantor. Kalau gue lebih enak di field sih. Oke, mantap. Ini orang lapangan, ini beneran orang lapangan nih. Orang lapangan. Oke, dari Yudi itu mungkin bisa lanjut ke siapa nih? Tio lah, IP-nya lebih tinggi dari aku. Berarti gue pengen rendah anjir. Si Yudi bilangnya kerjanya lapangan kan, kerja lapangan belusukan, tapi mukanya cerah cuy. Nah gue kerjanya di tempat-tempat bersih, muka gue yang dapuk. Gue biasa dipanggil Tio, sekarang lebih banyak dipanggil Pras gitu. Nah gue baru aja di Palembang, bukan dipindahin sih, maksudnya malah kayak di penempatan gitu, OJT penempatan di awal. Nah gue terdaftar sebagai salah satu officer development program di salah satu bank BUMN gitu. Sebut merek. Yudi nggak nyebut merek kok, Bima juga enggak. Ya ini boleh nyebut merek Anis tuh. Kita sepakat aja. Kalau sepakat ntar gue sebut ya, pokoknya di bank BUMN yang paling panjang lah. Nah, udah ketahuan deh itu. Okay. Nah, terus gue baru kerja itu di September kemarin itu trainee. Terus dari trainee itu akhirnya gue dapat penempatan di Palembang sebagai customer service officer-nya.
Kalau misalnya ditanya gue ngapain aja sebagai di CSO itu, ya gue juga nggak bisa jawabannya gitu, karena emang gue baru aja di sini, baru Senin kemarin baru ditempatin gitu. Jadi emang bener-bener buta banget, bener-bener nggak tahu apa-apa. Cuman modal gue itu dari pelajaran itu tadi sebelumnya, yang ada training kelas gitu segala macam. Ya kurang lebih begitu. Anak lulusan teknik fisika yang tahu-tahu merambat jadi bankir gitu kan, sangat-sangat tidak relate, dan ya begitulah. Nah, itu bisa jadi motivasi buat ini nih anak-anak yang lain nanti, lomba yang lain. Oke. Oke, udah yuk. Udah, si Alfa silakan monggo Pak. Ya, halo, nama saya Ilham Al-Fatih, panggilannya biasanya Alfa. Sama, masuk tahun 2015, lulusnya 2019. Saya kerjanya sebagai, mungkin singkatnya sebagai green building consultant ya. Jadi perusahaannya di Singapura, tapi saya kerjanya dari kampung. Aduh, Iya. kampung, tapi My gajinya campus, main my gaji office. metropolitan. Iya. Jadi secara singkat kerjaan saya itu mengevaluasi project. Jadi klien saya itu kontraktor. Jadi saya mengevaluasi project gimana caranya biar project itu memenuhi standar green building di Singapura. Karena perusahaan saya di Singapura, jadi lingkup kerja saya kebanyakan di luar negeri, di Filipina, Jepang, Singapura mainly. Keren. Kemarin ya. Oh, ya itulah. Wah, baik. Udahlah. Keren. Gokil. Pokoknya orang-orang di sini keren-keren lah, cuy gua. Iya. Oh iya, kayak keren gitu. katanya. Aku belum kenal resign kok. Oke. Ini gua nggak tahu nih, gua kayak rasa dikejar-kejar nih sama Zoom. Soalnya Zoom cuma 40 menit. Padahal pertanyaan yang gue pengen tanya itu sebenarnya banyak. Tapi oke lah. Jadi biar nggak terlalu bercabang, jadi kita kerucutin. Jadi di sini gua pengen tahu yang berkaitan sama teknik fisika, sama kerjaan kalian. Ya, nanti kalau misalnya pengalaman kerja kita bisa bahas di video lainnya, di call yang lainnya. Jadi pertama gue adalah gimana pengalaman kalian ketika daftar kerja tapi sebagai lulusan teknik fisika, kayak gitu. Ada siapa dulu nih? Oke, coba gue duluan ya. Oke, siap. Pengalaman sebagai lulusan teknik fisika ngelamar kerja. Betul. Kayaknya kalau gue bisa bilang, mau lulusan apapun, teknik mesin kah, atau teknik kimia kah, yang teknik-teknik yang udah mapan gitu ya, teknik biologi, semua orang tuh kayaknya bakal ngalamin susahnya nyari kerja. Terlepas dari apapun jurusan lo. Pasti semuanya, enggak. Ya rata-rata semuanya pasti ngalamin susahnya nyari kerja. Khususnya sebagai teknik fisika ini, gue kira sama aja sih sebenarnya. Ya, nyari kerja itu susah-susah gampang. Memang peluang yang tercantum di perusahaan-perusahaan untuk lulusan teknik fisika itu nggak eksplisit ya. Mungkin ada yang nyantumin doang teknik elektro atau teknik kimia. Nah itu lu bisa ikut daftar aja, nggak masalah. Jadi kadang gue juga masukin ke, waktu itu ada PT Antam buka buat teknik elektro, gue masukin, gue lolos juga tuh sampai tahap bikin self video. Nah tapi setelah itu gue nggak lolos. Jadi intinya jangan berkecil hati dulu lah kalau buat ngelamar kalau lu lulusan teknik fisika, karena pada dasarnya semua orang itu ngerasain susahnya nyari kerja. Nah ya, kalau yang berkaitan sama kerjaan lu nih, ketika ya lu udah diterima sebagai field engineer, nah ketika pengalaman daftar kerja ke situ itu gimana gitu? Apakah emang nggak ada untuk teknik fisika tapi lu daftar aja yang kayak tadi lu bilang, atau gimana? Kalau yang gue tempat gue sekarang ini, dia buka jalur untuk teknik fisika. Jadi disarain sama teknik-teknik yang lainnya, kayak teknik mesin, teknik elektro itu disamain. Nah terus waktu gue apply itu sebagai lulusan teknik fisika ya lu enak, lu punya pemikiran yang lebih luas sih, bener, dibanding lulusan-lulusan yang lain. Lu kayak bisa ngobrol sama anak teknik mesin, lu bisa ngobrol sama anak teknik elektro, sama anak teknik kimia. Dan di kerjaan pun
basic skill elektro gue kepake banget. Jadi kan kita belajar electrical, elektronik, kendali, aktuator, sama sensor di teknik fisika itu kepake banget di sini. Walaupun kontrolnya di tempat gua nggak begitu kepake. Jadi elektronik mainly banyak banget sih di tempat gua sebagai field engineer di sini kepake banget. Oke, mantap. Oke, sekarang sama nih pertanyaannya ke siapa ya? Ayo, dia mau Tio atau apa? Ya udah deh, aku dulu aja soalnya aku agak teknis juga kerjanya. Jadi Oke. aku dulu ngelamar ke kantorku yang sekarang juga sama aja, malah nggak ditulisin teknik fisika. Malahan kalau nggak salah saya ngaku teknik sipil, arsitek, sama satu lagi itu teknik lingkungan kalau nggak salah. Cuman ada spesifik kriterianya itu building physics apa gitu, lupa aku. Terus ya udah aku asal ngelamar aja dan nyatanya dapet. Dan ketika di kerjaannya, jadi kerjaanku itu sangat multidimensional analisis. Jadi dalam satu bangunan kan ada namanya mechanical electrical system, ada yang namanya structural system, ada yang namanya glazing dan segala macam. Dan di job deskku harus paham semuanya. Dan itu benefit banget buat kita yang lulusan teknik fisika karena ya kita sebutannya kan general engineering ya. Kita tahu kontrol, kita tahu mechanical electrical, kita tahu structural dikit, kita juga belajar building building engineering atau whatever lah namanya. Kita juga nyentuh itu dikit dan itu sangat research banget buat aku waktu di awal-awal, meskipun tetap semua pekerjaan nggak peduli jurusan kalian apa, ketika kalian pertama masuk kerja pasti kalian stres. Aku ketika minggu pertama kerja aku nangis, aku langsung disuruh project kamu A B C D, kamu kerjain ini. Aku bahkan nggak tahu perintahnya itu disuruh ngapain. Perintahnya aja aku nggak ada disuruh ngapain dan gimana aku mau ngerjain. Jadi pasti ada tahap awal ketika kalian benar-benar belajar lagi. Nggak peduli kalian kerja apa dan background keilmuan kalian apa. Oke, setuju. Nah, sekali. Oke, Dan, thank you Alfa. Lanjut ke Tio, habis nanti gua. Atau gua dulu? Bener sih, gue mirip sama kayak si Alfa. Nangis juga emang. Sempat nangis segala macamnya lah jadi. Gimana yuk? Nah cuman gue inget banget tuh kemarin tuh pas awal-awal gue kan dari November sebenarnya sidangnya ya Bim. Gue dari November ke sidang 2019, tapi gue ada spare waktu yang sangat jauh banget sampai akhirnya gue diwisuda di bulan Februari 2020 gitu. Nah di range itu juga gue itu udah coba ngelamar sana sini gitu kan, mau dari Jobstreet, mau dari Kaliber, mau dari ECC atau upgrade.id yang sekarang itu, atau dari yang lain-lainnya gitu. Tapi emang yang gue rasain tuh kalau misalnya tadi yang nanyain ke lu itu memang dikit banget yang tertulis teknik fisikanya secara eksplisit, emang bener kayak dikit banget yang tertulis secara eksplisit mengenai teknik fisika gitu kan. Akhirnya ya gue memang coba aja sama kayak Didi tadi, gue coba daftarin yang gue rasa emang menurut gue nih relevan lah kayak gitu. Misal buat instrumentasi gue daftarin, buat yang misal mechanical yang dikit-dikitnya rempet ke elektriknya gue daftarin juga gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa kayak ini perlu gue data deh kayaknya, gak cuman gue daftarin doang. Akhirnya gue datain, gue bawa Excel gue nomor-nomorin tuh udah berapa kali gue daftarnya, perusahaannya apa, posisinya apa, siapa kontak person yang bisa gue hubungin di perusahaan itu, lewat mana gue daftarnya, gue urutin semuanya itu sampai akhirnya gue nemu angka sampai 300 sekian lebih. Jadi ya FYI aja gue sampai 300 lebih gitu, dan gue tercatat semuanya sampai sekarang juga masih ada Excelnya gitu. Iya, di Excel ini ya, niat banget, mantap. Cuman kalau misalnya dibilang 300 lebih itu menurut yang tadi teman-teman lu yang nanya ke lu itu susah gitu, ya itu nggak bisa diinterpretasiin kayak gitu juga gitu. Angka 300 itu kayak misalnya menurut gue mungkin kebanyakan, tapi menurut yang lain juga lu masih dikit kok, masih 300. Ada gue juga sampai lebih dari 300. Ada yang pernah juga teman gue yang dari jurusan sebelah itu sampai 500 tuh ada kayak gitu ya, emang nggak terima-terimanya gitu. Tapi emang bener nyari kerja itu ya susah-susah gampang, kayak nyari jodoh nggak. Cuman ya tadi itu tetap kok, sekalipun jurusan itu nggak tercantum di situ, tapi kalau misalnya orang-orang buka lamaran kerja itu pasti selalu ada job desk-nya gitu kan.
job desk-nya gitu. Nah, kalau misalnya job desk yang general itu malah buat kita pusing, tapi beberapa perusahaan itu ada buat job desk yang lebih spesifik kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa merhatiin lagi, kita bisa metain lagi dari kitanya. Oh, ini kira-kira cocok nggak nih di gua nih? Kalau misalnya cocok ya udah daftarkan aja gitu. Nah, ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya dibilang tadi fisika tuh mudah-mudah gampang gue dapat kerja, sebenarnya enggak juga kayak gitu kan. Tapi juga gue ngerasain temen gue yang anak teknik mesin gitu kan, yang orang-orang bilang nih katanya gampang dapat kerja segala macam. Tapi juga gue tanyain ternyata enggak juga ya, kayak gitu. sama aja kan. Nah, iya. Soalnya dia angkatan 15, terus begitu dia belum dapat kerja, angkatan 16 udah pada lulus gitu. Angkatan 16 lulus pada nyari kerja juga ya, akhirnya sama-sama gitu. Jadi apa yang terlihat, misal ada lowongan terbuka teknik mesin, teknik elektro segala macam itu cuma tertulis di situ aja, cerita di balik itu yang perlu digali lagi gitu. Nah, dari situlah banyak muncul interpretasi kalau misalnya ini susah dapat kerja di jurusan ini, dan jurusan ini gampang dapat kerjanya. Nah, sebenarnya balik lagi cara kita mengasumsinya lagi di situ. Oke, wah, nice, gila. Oke, kalau gue singkat aja, nanti kalau bagian gue kan gue bisa jelasin sendiri ya di video YouTube, soalnya ini sangat terbatas. Pokoknya intinya gue ya, editornya ya. Ini jadi pro gamer. Jadi apa ya, kalau misalnya candaannya tuh lu kenapa milih teknis kalau dia mau jadi pro gamer? Ya gimana, gue nemu passion di teknis bos. Jadi gue agak keluar dari teknis, ada beberapa materi teknis yang agak dipakai sama sekali, tapi ya wes lah, nanti gue jelasin detail di video terpisah. Ini khusus untuk teman-teman gue yang udah kerja. Oke. Sekarang kayaknya pertanyaan 2 sama pertanyaan 3 ini nyambung. Jadi pertanyaan pertama itu gimana pengalaman pertama kali ketika masuk kerja sebagai lulusan teknik fisika gitu. Jadi lu bawa nama teknik fisika, terus pertama kali lu masuk kerja, hari pertama kerja itu pengalamannya gimana? Itu satu, dan kedua, apa hal dari teknik fisika yang kalian bawa di tempat kerja? Ya maksudnya kayak mata kuliah kah, atau sesuatu yang lu dapat dari teknik fisika lu bawa, lu terapin di tempat kerja kayak gitu. Dari siapa ya? Oke, dari Yudi lagi. dari siapa, Bim? Gantian nanti dari gua dulu aja. Gantian. Iya, dari lu dulu. Benar. Besok baru lu. Ya benar-benar TikTok itulah. Apa ya? Ya pengalamannya. Yang pertama kali gue masuk kerja itu karena gue sangat tidak relate dengan teknik fisika gitu. Sangat tidak relate dengan teknik fisika. Jadi yang gue rasain itu jelas yang pertama kali itu gue kayak ngerasa anjir, gue ilmu gue udah gapnya jauh banget nih sama yang mereka yang memang relate ke situ lah gitu, relate ke perbankan. Gue juga di situ juga kayak ngerasa aduh kayaknya bisa nggak ya gitu. Kalau misalnya nggak bisa gue ada dendanya coy. Gue gagal 150 juta. Wah, anjir. Benar kayak gitu. Sumpah. Ya, pokoknya pun denda. Ya ada lah pokoknya, udah gue tanda tanganin tuh kan, sampai akhirnya gue mikir juga ya udah emang mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau tetap harus dijalanin gitu. Akhirnya gue jalanin dan memang rasanya itu ya kayak nano lah, kadang memang ngerasa sesuai, kadang emang nggak ngerasa sesuai, kadang emang ngerasa cocok, kadang ngerasa nggak cocok gitu. Cuman ya menurut gue itu memang kayak semua orang yang awal-awal kerja tuh emang kayak gitu. Kayak tadi siapa bilang ya awal-awal kerja nangis, ya sama gue juga awal-awal penempatan juga gue nangis gitu kan. Nangis rindu segala macem lah, musik lagi segala macam, apalagi tempat baru gitu. Nah terus apa sebenarnya yang dari teknik fisika yang bisa gue bawa ke kerjaan gue sebenarnya itu gue udah boleh bilangin ini ke adik gue sebenarnya. Jadi adik gue itu jadi bahan buat gue kontemplasi juga lah. Selalu gue bilangin kalau misalnya kerja, kuliah itu yaitu kewajiban gitu. Misal kayak kuliah itu nilai-nilaimu itu jadi kewajibanmu. Dia juga pernah ngerasain kalau misalnya nilai dia jelek, orang tua itu juga nggak seneng hatinya gitu. Yang awalnya seneng jadi marah, yang marah jadi lebih marah lagi gitu kalau misal tahu nilainya jelek. Cuman di satu sisi gue juga bilangin emang ya itu memang jadi kewajiban, mata pelajaran, mata kuliah itu emang jadi kewajiban. Cuman itu bukan yang utama gitu. Itu kewajiban tapi bukan yang utama. Terus dia nanya tuh, terus apa mas yang utamanya? Gue bilangin, yang utama itu lu belajar lebih dari itu. Lu belajar lebih dari itu dalam artian lu bisa selami karakter-karakter orang, lu bisa
baca karakter orang, lu bisa ngerti tipikal orang kayak gimana. Jadi sebenarnya selama proses gue kuliah pun ya gue juga bukan termasuk orang yang rajin gitu kan, dan terbukti gue nggak cum laude gitu, nggak kayak saudara kita yang satu ini gitu kan. Sudah sangat terbukti nggak cum laude, terus juga yaudah emang udah emang adalah biasa ada-adanya juga gitu. Ada di satu mata pelajaran gue emang pernah absen sampai 9 kali dan gue tetap bisa ikut ujiannya. Itu gila banget sih, gokil banget. Ada pokoknya yang ada cewek dan doang. Oh, pakai susuk lo. Ya termasuk gue jujur aja gitu kan, kadang gue termasuk mahasiswa yang bangsat lah, Bu. Mahasiswa yang bangsat yang emang udah mati pelajar aja. Cuman dari situ emang gue meresapin sih emang. Oh, ternyata emang enggak cuman mata kuliah aja gitu. Ya itu emang kewajiban gue, sama ibaratnya kayak lu sholat itu sholat lu kewajiban lu, cuman kan yang itu lebih dari itu kalau bisa gitu, yang kita perbuat lebih dari itu, yang akhirnya adalah muncul sedekah, adalah muncul puasa, adalah muncul berbuat baik pada sesama, akhirnya kayak gitu. Iya kayak gitu. Kalau selama gue kuliah itu yang gue bawa sampai sekarang itu tadi proses-prosesnya tadi, gue nggak cuman pelajarin mata pelajarannya aja, tapi juga memperkaya karakternya gitu. Lebih dari itu lah, beyond gitu. Udah. Wah, oke. Keren. Nice sekali. Lanjut, next. Siapa? Oke, aku ya. Jadi pengalaman pertama ketika kerja mungkin mirip sama Tio ya. Aku minder banget ke awal masuk kerja. Kenapa? Karena FYI perusahaanku di Singapura, yang di Indonesia itu ada 3 orang. Maksud aku, jadi ada 2 orang yang lain. Nah, yang 1 orang itu lulusan S2, yang 1 orang itu udah 3 tahun worker lah. Jadi berbeda. Waktu awal-awal kerja minder banget, aku nggak ngedeng apa-apa. Bawa apa nggak? Mikir seharian nggak paham, 2 harian nggak paham, barulah aku nanya. Kayak gitu terus sampai pada suatu kondisi aku mengambil kelamaan. Kalau nggak tahu gimana semuanya, karena nggak ada harga buat nanya lah istilahnya. Itu yang aku pelajari ketika kerja awal-awal ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ya, hal dari teknik fisika yang kalian buat ke tempat kerja. Selain keilmuan teknik, ya, karena kebetulan kerjaanku memang sangat nyerempet banget dengan apa yang saya pelajari ketika kuliah dulu. Tapi selain keilmuan secara teknis, menurut saya ada algoritma pikir yang sangat penting banget yang aku bawa ketika kerja, terutama mendefinisikan masalah. Oh ya, FYI, lagi full time jobku adalah green building consultant, tapi aku juga punya part time job. Aku membangun bisnis. Dan matriks berpikir itu kebawa dua-duanya. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, nge-breakdown masalah itu jadi masalah yang lebih kecil. Ketiga, kita bisa nyelesain masalah kecil itu secara runtut satu persatu. Keempat, keluar hasilnya kayak gimana, evaluasi. Ketika kita kuliah kan kita diajarin ya mekanika fluida. Proses nggak ada gunanya kalau hasilnya 0. Kalau hasilnya sempurna baru prosesnya dilihat. Itu cara pikir yang saya sangat, bukan cuma teknik fisika, tapi secara general engineer ya, memiliki cara pikir sistematis yang menurut saya nggak dimiliki orang. Sorry to say banget, jurusan-jurusan sosial atau yang non kuantitatif. Menurutku seperti itu. Santai. Udah Pak? Udah. Nah oke, next Yudi. Oke, kalau gue ditanya gimana pengalaman hari pertama gue waktu kuliah bawa nama teknik fisika, jujur gue nggak, waktu hari pertama kerja hari pertama kerja itu gue nggak mikir apa-apa, yang penting gue mempresent diri gue sebaik mungkin di lingkungan yang baru. Jadi selama beberapa minggu itu yang penting gue bisa adaptasi dulu. Jadi gue sebenarnya gue nggak peduli gue dari jurusan apa gitu ya. Nah ketika gue udah mulai ngeblend ke lingkungan gue yang baru, gue baru tahu ternyata teman gue ini presidennya IAGI, Ikatan Asosiasi Geologi. Terus ada yang ada ini coy, teman gue satu angkatan ini dia IPK terbesar kedua se-Fakultas Teknik UGM angkatan kita.
anak biologi. Wih anjir. Sumpah. Waduh. Terus ada anak ITB juga, 2 orang gila. kan yang IP-nya kumlot semua. Anjir. Sumpah gue nggak percaya gue bisa bersaing sama orang yang kayak gitu loh. Lalu juga Nah. kumlot, sorry. Nah, sumpah pas pertama itu gue nggak tahu yang penting gue punya potensi segini ya gue mempresent dengan kemampuan gue sebaik mungkin gitu. Gue nggak peduli lingkungan gue kayak gimana. Tapi setelah gue sudah terbiasa dengan hal itu, gue baru lihat, ternyata lingkungan gue keren banget ya. Gue cukup istilahnya cukup bisa gitu buat ngikutin gitu. Ternyata jadi lulusan teknik fisika itu bukan hal minus juga. Lu bisa ya bersaing gitu. Jangan kecil hati gitu. Oke, setuju banget. Oke, thanks Yud. Thanks Alpha juga tadi gue lupa bilang thanks. Oke. Ini gua sebenarnya kalau Zoom ini gue sebenarnya pengen explore lagi nih, pengen ngomong lebih banyak. Tapi oke lah, karena kita terbatas waktu, kita selesai dulu pertanyaannya. Jadi terakhir itu ini juga 2 pertanyaan mungkin saling berkaitan. Pertama adalah apakah skripsi kalian berpengaruh terhadap posisi kerja yang kalian miliki saat ini? Jadi kan ada beberapa orang yang pertama KP-nya sama skripsinya dibuat sama, harapannya nanti ketika kerja juga bisa di bidang itu. Terus terakhir adalah apa yang kalian lakukan saat selama 4 tahun kuliah yang berhubungan dengan tujuan mendapat pekerjaan saat ini. Jadi kayak lu kalau ada ini The meeting pengetahuan no longer has time limit. udah lebih dari 40 belum kan ya? Harusnya kita keluar kan? Tadi ada pop up, this meeting no longer has time limit. Oh gitu ya. Oh bisa? Oh lebih berarti, iya. Bisa lebih lama berarti. Gitu. Dia kadang emang kayak Wih. gitu, Bim. Yaudah, Untuk beberapa akun itu tahu-tahu dia kayak secara random gitu aja. Bisa lebih lama daripada 40 menit tuh ada. Gokil. Anjir berarti kalian hoki. Rezeki. Oke, jadi yang terakhir itu apa yang kalian lakukan selama 4 tahun kuliah yang berhubungan dengan tujuan mendapat kerja saat ini. Jadi kayak mungkin ada orang yang udah dari SMA tuh udah tahu mau kuliah apa, udah tahu mau kerja apa. Jadi pas dia kuliah dia udah mikir gue mau kerja di sini, jadi gue bakal belajar mendalami mata kuliah ini A, B, C, D, E kayak gitu. Ada juga mungkin dari awal kuliah tuh dia udah punya plan hidup, roadmap. Terus ya udah dia bakal gue harus kerja di bidang misalnya field engineering atau kayak di green building consultant atau ini di bank gitu. Itu dia udah merencanakan untuk mendapatkan ini gue harus belajar ini, yang lainnya gue nggak terlalu paham juga nggak apa-apa lah, at least gue lulus kayak gitu. Oke, jawaban kalian gimana? Oke, dari siapa nih? Dari gue lagi ya. Dari apa? Oh, dari Alpha. Alpha. Oke, Alpha silakan. Ya, pertanyaan yang tadi skripsi berpengaruh enggak? Kebetulan bangetnya iya. Tapi kayaknya hanya sedikit banget kasusnya kayak gitu. Jadi aku beneran dapat pekerjaan yang sekarang gara-gara ketika aku ngerjain skripsi aku ketemu sama senior yang sekarang seniornya itu aku gantiin posisinya di perusahaan yang sekarang, kemudian dianya pindah ke perusahaan lain. Jadi jawaban singkatnya iya sangat berpengaruh. Kalau aku nggak ngambil skripsi yang sekarang mungkin aku juga nggak kerja di posisinya sekarang. Kemudian yang pertanyaan yang menarik lagi yang apa yang kalian lakukan saat 4 tahun kuliah berhubungan dengan tujuan mendapatkan kerjaan saat ini ya. Ini pertanyaannya menarik karena menurutku time frame-nya bisa berpanjang bukan cuma ketika kuliah. Jadi kita harus bisa mendefinisikan diri kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, dan itu yang udah aku lakukan sejak awal kuliah. Makanya tadi di awal video aku bilang kalau aku mau resign. Ya, aku memang mau resign, padahal pekerjaanku sekarang bisa jadi dream job buat pekerjaan orang lain. Gimana enggak? Aku bisa kerja dari manapun aku mau, bayarannya ya not bad lah. Kemudian kerjaannya nggak susah-susah amat relatif. Mungkin nggak seberat gitu yang harus panas-panasan atau nggak sememetio. Kerjaan itu benar relatif gampang. Tapi somehow ya aku akan resign karena memang itu udah perencanakan sejak lama. Kalian harus bisa mengenali untuk bisa merencanakan perencanaan ke depan jauh, kalian harus bisa mengenali
passion, potensi diri, research. Kalian harus bisa mendefinisikan diri kalian dulu. Kalau aku mendefinisikan diriku orang yang aku nggak suka disuruh sama orang lain. Makanya aku nggak ingin lama-lama kerja. Terus kenapa kok aku sejak awal milih kerja di sini? Karena aku butuh pengalaman working hours buat kuliah S2. Nah, Oke, I see, setuju. selain kuliah S2, aku punya yang namanya cita-cita finansial. Jadi aku punya target finansial ketika 2 tahun lagi net worth-ku berapa, kemudian 5 tahun lagi net worth-ku berapa, dan itu tidak bisa aku dapatkan dengan pekerjaanku yang sekarang. Jadi harus ada evaluasi dong. Nah, evaluasinya ya aku cari sumber penghasilan yang potensinya lebih gede, makanya aku membangun bisnis. Jadi ketika kita melangkah itu udah ada grand design-nya, dan itu hal yang sangat penting dan banyak sekali orang tidak melakukan itu. Betapa banyak orang-orang, bukan cuma kita ya yang barusan lulus, betapa banyak orang-orang yang udah tua, mereka gagal mengenali dirinya sendiri, dan alhasil ya mereka melakukan pekerjaan yang mungkin tidak mereka suka, tapi udah tersandar karena ya mereka udah punya tuntutan macam-macam, nggak bisa mundur lagi, maju juga nggak seneng. Itu yang penting banget buat kita ya, sebelum terlambat melangkah yang lebih gede lagi buat urusan finansial atau keputusan gede lagi. Itu dari aku sih. Oke, nice. Wah, gila, keren. Nice, keren. Alfa, gila, keren juga lulusan dari awal kuliah udah ngedefinisiin hidup. Gua kayaknya awal kuliah tuh masih aduh, teknis bener nggak ya, jurusan gue nggak ya? Ini pembenaran aja kayaknya, gara-gara IPK aku kan paling kecil di antara kalian. Alah, bullshit cu, asem enggak. Di sini for your information aja, di sini IPK paling kecil gue yakin 100% gua. Masa sih anjir? Paling tinggi di sebelah pojok kanan bawah. Terus untuk masalah gaji ya gue juga paling kecil, gue 1 digit doang. Ini mereka berdua di bawah gue 2 digit pasti. Samping gue kayaknya sih 2 digit. Nggak tahu. Yang ya alhamdulillah. Nah kan, oke, jadi udahlah, keren teman gue. Makanya gue ngajak di sini. Oke, next, lanjut ke siapa? Tio. Yud. Oh, gua. Lu jalan dari nggak nyampe Yud. Nggak apa-apa lah. Ini dia muter-muter, kalau lu tahu ya, dia tuh muter-muter gini. Gue lagi di karantina ini sebelum job. Karantina. Prosedur Pertamina biasa lah. Oke. Jadi pertanyaan pertama tadi dari skripsi lu itu ngait nggak ke kerjaan lu sekarang ya? Nah, gue mau jawab yang pertanyaan itu dulu. Sebenarnya dari skripsi gue yang mainly programming ya, yang ada kontrolnya dan instrumentasinya itu ke kerjaan gue sekarang jauh banget. Kerjaan gue tuh sekarang mostly elektronik dan ngoperasiin tool. Jadi kayak ada orang desain tool, terus gue yang ngoperasiin. Jadi gue bukan desainer, gue bukan kerja kayak kerjaan skripsi gue yang ngedesain sistem gitu. Tapi gue istilahnya make tool yang udah desain orang lain, jadi jauh banget. Nah, kenapa gue ngambil skripsi yang kayak gitu? Karena waktu itu tuh gue emang passion di bidang sistem kendali dan desain sistem kendali dan pengukuran. Jadi waktu itu gue sama Pak Awang, dan gue kayak nggak punya pilihan lain gitu loh. Cuman dia doang dosen yang bisa ngasih gue judul kayak gitu, dosen yang lain tuh nggak bisa gitu loh. Ya udah, jadi gue skripsi sama Pak Awang, dikasih topik yang emang gue banget waktu itu, gue kerjain dan gue lulus. Akhirnya gue ngelamar di perusahaan gue sekarang yang main jobnya tuh jauh banget dari skripsi, tapi gue masih bisa memanfaatkan skill elektronik dan ya ke skill di field lah, ya hobi gue yang suka keluar. Terus pertanyaan selanjutnya tadi yang apa, Bim? Bisa diulang? Selama 4 tahun apa yang lu lakuin yang kayak berkaitan sama mendapatkan kerjaan sekarang? Pekerjaan sekarang, oke. Untuk soal dapat pekerjaan itu kan nggak begitu melulu soal tentang lu di akademis gimana ya. Jadi
lu harus belajar mengorganisir orang, lu harus belajar ngerasain gimananya seneng, susah, pusing, dan lu harus ngerasain gimana caranya apa sih rasanya kerja capek. Jadi apa yang gue udah lakuin sampai gue bisa dapat kerja sekarang, ya gue ikut organisasi lah, gue ikut kegiatan di luar kampus, gue belajar jadi panitia di suatu acara. Jadi sekarang pun gue ketika kerja itu gue kerja di satu tim, nggak sendiri-sendiri, dan tim gue itu tuh terdiri dari orang yang usianya beda-beda gitu loh. Ada yang udah punya cucu, ada yang bedanya 5 tahun sama gue, ada yang udah punya anak. Jadi di situ dari kegiatan-kegiatan lu di luar kampus, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di mana lu bekerja di dalam suatu tim itu kepake banget. Sama ya gue belajar, sama gue juga ngumpulin banyak pengalaman, ngumpulin banyak istilahnya kayak banyak checkpoint supaya CV gue bagus. Itu sih, itu output yang terpenting tuh dari CV lo. Jadi CV lo tuh gimana caranya, bentuk fisik ya CV, gimana caranya lu bisa menjual diri lo ketika lu sudah lulus, bagaimana prestasi lo, bagaimana keaktifan lu di masyarakat sekitar ataupun di intern kampus, itu bisa jadi nilai jual buat lu di perusahaan. So basically bukan cuman soal pelajaran aja, tapi bagaimana caranya lu bisa ngeblend ke masyarakat, bagaimana lu bisa berprestasi gitu. Oke. Sampai gue bisa dapat kerjaan sekarang. Oke, nice. Oke. Lanjut nih, gue tidak bisa berkata apa-apa untuk ya Yudi. Lanjut yuk. Karena gue paling terakhir, gue paling sangat tidak relevan ya, mohon maaf sekali. Skripsi gue nggak ada relevan-relevannya sama apa yang gue lakuin sekarang gitu. Sama sekali benar-benar mau dicari, mau dari sela apa-apanya pun, mau dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 pun nggak ada gitu. Paling ya kalau misalnya gue bisa relatein sekarang itu ya dikata pengantar lah mungkin ya, yang cukup skripsi udah selesai, gue juga udah dapet kerja gitu. Iya, kalau misalnya diomongin skripsi emang nggak ada. Secara konten emang nggak ada, tapi secara konteksnya itu, nah gue baru ngerasain bener-bener cara belajar berpikir sistematis dari skripsi tadi. Dari skripsi, ya benar. Oke, setuju gue. Yang paling gue dapetin itu emang pas di situ, walaupun selama 4 tahun itu kan kita dituntut buat ya cara berpikir analitis lah segala macem, dari ujian McLeod juga kita dituntut berpikir kayak gitu kan. Tapi yang gue paling dapetin itu ya pas tadi skripsian, nggak tahu juga, entah mungkin karena dosen gue sama dosen McLeod gue tuh sama gitu kan, dosen pembimbingnya. Ya mungkin juga bisa jadi karena itu. Tapi di situ gue dapetin emang, oh ternyata skripsi itu nggak cuman sekedar makalah ilmiah, tapi juga ya, itu ngelatih lu secara dewasa dalam artian mental lu gitu. Lu bisa ngadepin pressure orang lain, lu, gitu. Lu bisa nahanin argumen-argumen lu buat, ngebulatin argumen yang lu buat, ya kayak gitu sih sebenarnya kalau misalnya gue dapet dari skripsi gue. But so far sampai sekarang ini gue masih ngerasa bersyukur kayak gitu, udah dibimbing sama beliau berdua gitu. Dua-duanya orang hebat gitu. Untuk skripsi itu, terus yang gue lakuin gitu, yang selama 4 tahun kuliah ya, selama 4 tahun kuliah yang berhubungan dengan tujuan mendapat pekerjaan sekarang ini. Nah, gue kalau misalnya di gue itu sendiri, kalau misalnya orang kuliah itu ya buat belajar gitu. Orang sekolah itu buat belajar. Jadi dalam bayangan gue ketika gue kuliah itu tujuan gue belajar gitu, bukan tujuan gue buat dapat kerja. Itu beda cerita kalau misalnya memang, dan gue nggak tahu ternyata setelah gue ulik-ulik juga kenapa bos gue tuh ngasih gue per bulannya tuh cukup banyak sebenarnya uang bulanannya. Itu karena dia mikirnya kayak gini, Mas, Baba diceritain sama temen Baba kalau misalnya
baba ngasih uang ke kau itu dikit, nanti kau jadi bandel, katanya kayak gitu. Sampai akhirnya gue dikasih uang lebih banyak banget lebihnya, sampai akhirnya gue bisa beli laptop. Anjir, Cuk, gue setahun ya, udah setahun gue belum bisa beli laptop bro, sumpah. Anjir. Sampai akhirnya gue bisa beli itu 2 gitu, dan 2 barang itu menurut gue barang gue yang paling mahal gitu. Itu dari bokap gue gitu. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir kenapa dia ngelakuin kayak gitu, karena dia emang punya prinsip kayak tadi gitu. Ternyata emang orang kuliah itu cuman buat belajar gitu. Lu belajar banyak hal di situ, lu belajar apapun sih, tapi jangan sampai lu kuliah tujuan lu bekerja itu udah menyimpang jauh misalnya. Kalau misal lu kerja itu beda cerita gitu. Nanti lu selesai kuliah, oke, kuliah udah selesai, terus lu mau apa? Oke, tujuan gue mau bekerja. Akhirnya ya udah lu berkarir di situ. Sama kok ketika hari dimana gue lulus, dimana gue foto di depan Balerung, di situ orang tua gue nanyain mau gimana mas, selanjutnya mau kayak gimana. Gue bilang sama bokap gue akhirnya, bah aku mau belajar tentang ekonomi gitu, tentang ekonomi, entah terserah lah mau ekonomi apa, pokoknya aku belajar secara general dulu. Akhirnya di situ gue juga ngerti tentang pasar modal gitu. Terus di bulan Mei entah bulan Juni kayak gitu, gue ambil sertifikasi WPPE buatnya pemasaran dulu gitu. Itu diadain sama Teach Me itu Indonesia Capital Market apa gitu, gue lupa gitu. Pokoknya emang di bawahnya Bursa Efek Indonesia. Gue dalamin pelajaran itu sampai akhirnya kalau misalnya dibilang sekarang side gue apa selain gue kerja itu tadi, gue value investing gitu. Emang gaya gue tuh value gitu. Gue berasumsi kalau misalnya pasar market yang ada sekarang itu nggak mencerminkan harga perusahaan yang sesungguhnya. Sampai akhirnya gue ngerasa UNPR dihargai 7.400, gue ngerasa harganya nggak segitu. KF dihargain sekian ribu, gue ngerasa harganya dihargai segitu. Nah itu yang value investing tadi. Nah gue sekarang itu banyak berkecimpung di situ. Gue baca literatur dari Benjamin Graham dan segala macamnya gitu. Itu semata-mata karena gue juga nggak pengen kerja lama-lama gitu sama kayak si Alfa. Semata-mata ke situ gitu. Side bisnisku sebenarnya fund manager. Jadi aku full time day trading. Bisa trading juga segala macam lah. Gue baru dapat ilmunya itu benar-benar persis setelah gue wisuda gitu. Setelah gue wisuda gue baru dapat ilmu itu. Ternyata uang itu bisa dengan cepat digandakan dengan cara investasi, bisa jadi dengan cara trading, bisa jadi dengan cara apapun. Gue cari-cari literaturnya, ternyata emang yang paling bisa nguntungin itu tadi di bagian investasi gitu, di bagian investasi saham gitu. Gue dalam saham kayak gimana sampai akhirnya buat ngitung-ngitung, perhitungan gue udah misalnya gue nemu emiten, gue rasa emitennya bagus segala macam, akhirnya dari ilmu baru tadi gue itu gue tentuin harga asli dia berapa. Kalau misalnya harga yang sekarang tercermin di market itu lebih rendah daripada harga aslinya, gue beli gitu. Dan sejauh ini emang so far so good gitu kan. Gue belum ngerasa kecewa sama ilmu yang gue pelajarin karena selalu dapat gitu. Ya minimal dapatlah 16% gitu. Paling mentok 25% tuh bisa dapat. Nah, jadi apa yang gue lakukan itu selama 4 tahun kuliah itu, ya kalau misalnya 4 tahun kuliah tadi gue gak ada belajar sama sekali tentang market. Saham tuh gue gak ada pelajarin selama 4 tahun kuliah. Ngomong-ngomong tentang ekonomi gue juga jarang banget ngomong ini karena gue gak terlalu dekat sama anak ekonomi gitu. Gue lebih dekatnya itu sama anak sosum yang lainnya, hukum, psikologi gitu, karena teman gue di gunung gitu. Gue banyak belajar kayak gitu juga, cuman yang tentang ekonomi tadi gue benar-benar buta gitu. Dan yang gue dapetin tapi selama kuliah tadi itu bener kata si Alta, emang terlatih kayak gitu. Jadi memang teknik fisika itu memang kita diajarkan untuk merendah secara artian, aduh gue kenapa masuk teknik fisika, udah ngerti apa-apa gitu, banyak pikirannya segala macem gitu. Tapi di satu sisi kita perlu memunculkan ada mutiara kecil itu tadi pas kita ngerasa, oh iya ya, ternyata gue secara nggak sadar gue terlatih, udah itu dong, secara nggak sadar lu terlatih selama 4 tahun itu sampai akhirnya lu bisa nangkep pelajaran dengan cepat, lu bisa adaptasi dengan cepat, lu bisa baca karakter orang dengan cepat, ya itu dari pas kuliah tadi itu. Jadi kalau misalnya ya teknik fisika tuh sejauh ini belum pernah mengecewakan gue lah. Oke, nice.
Ini ada dua hal dari Tio yang gue setuju. Pertama, skripsi itu berguna untuk aplikasi sistematis. Gue setuju. Gue tau pernah ada viral di Twitter terkait video dosen yang lagi nguji mahasiswa, terus lewat Zoom call juga. Terus dia bilang, intinya dia bilang, udah skripsimu itu nanti udah nggak bakal dipakai gitu, nggak bakal dipakai untuk dunia kayak gitu kan. Wah, gue di situ langsung kontra gitu. Wah, kagak bisa dong. Skripsi itu emang mungkin aja skripsi itu nggak dipakai kontennya, tapi pola pikir yang dibentuk dari skripsi, terus kayak cara berpikir juga yang dibentuk dari skripsi, itu yang nanti bakal dipakai dan itu yang bakal membuat dunia. Gue udah bikin videonya tuh, lu tonton aja tuh misalnya itu. Gue siap. Itu dosen tuh, wah ini parah nih dosen nih. Kalau mungkin gue debat. Terus kedua tadi terkait lupa gue, pokoknya intinya tech fisik. Nah, ini ada satu pertanyaan lucu dari ada nggak tahu orang nge-DM gue, Kak mau tanya dong, apa benar teknik fisika itu nerakanya teknik? Anjir, kata gue, ini dari mana ini? Iya, jadi ada yang berpendapat bahwa teknik fisika itu adalah neraka di fakultas teknik. Nah, gue dari situ, wah ini tidak bisa, ini teknik fisika kalau kayak gini terus bakal ditakutin, bukan bakal diseganin. Nah, dari Tio gue dapet bahwa teknik fisika ini Tio yang tidak relevan sama sekali menurut Tio ya. Teknik fisika sama kerjanya pun itu bilang bahwa teknik fisika tidak mengecewakan dia sejauh ini. Nah, terus apa maksudnya neraka di teknik itu, teknik fisika? Kenapa disebut neraka tuh gimana maksudnya neraka tuh? Itu harus gue klarifikasi, dan semoga di video ini gue bisa klarifikasi itu, dan ya orang-orang untuk milih jurusan teknik fisika jadi nggak takut lagi lah, jadi nggak rumor-rumor tentang teknik fisika yang susah, dosen killer, nilai susah dan lain sebagainya, itu bisa terpecahkan di sini. Nah, berhubung ini gue nyari IP ya, saya saksi hidup. Susah nyari IP ya, saya saksi hidup. Gue setuju sih, kalau nyari IP gue setuju karena gue udah ngasih alasan, ntar gue udah bikin video belum ding, tapi gue ngasih alasan ke orang ini. Gue bilang kalau nilai susah itu bukan karena emang teknik fisika itu nyusahin lu, tapi karena emang mata kuliahnya terlalu banyak dan sebagian orang itu nggak keteteran untuk ngikutin mata kuliah di teknik fisika. Tapi overall kalau lu emang senang fisika ya, at least senang fisika, lu bisa survive di teknik fisika kayak gitu. Iya, Bim, aku mau nanya dong. Jadi saya mau ngasih paradigma baru ya, mungkin audiens tuh siapa sih, anak SMA ya? Nggak tahu gua, pokoknya gua upload aja di YouTube. Pokoknya anak teknis. Aduh, asuk. Ini paradigma yang nggak pernah diajarin sama siapapun, institusi pendidikan maksudnya. Jadi yang paling penting adalah kalau kalian masih SMA atau masih kuliah atau masih apapun fase hidup kalian, yang paling penting pertama adalah knowing yourself, kenal diri kalian sendiri, dan yang kedua cari cara monetisasinya. Karena ini mungkin sedikit kontradiktif dengan yang teman-teman sebelumnya sampaikan, karena nyari kerjaan itu gampang, men. Yang susah itu nyari kerjaan yang lo suka, itu susah. Iya, benar. Oke, bisa. Bener. Kalau by my pengalaman ya, mungkin tentu setiap orang beda ya. Aku nyari kerjaan sangat gampang, aku baru ngelamar berapa kali udah keterima. Tapi yang susah, bener nggak sih yang aku lakukan itu yang aku sukain? Ya, mungkin benar. Ada juga orang kayak misalkan, let's say udah ratusan kali ngelamar kerjaan baru keterima. Coba tanyain lagi setahun kemudian, 2 tahun kemudian, bener nggak sih itu yang lu pinginin? Jangan sampai terlambat mengenali itu setelah usia muda. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ketika udah punya keluarga, ketika tadi ku sampein mau resign nggak bisa, mau ngejar yang lu beneran pinginin nggak bisa, mau maju tapi nggak seneng, nggak bahagia, itu udah neraka itu, men.
Oh, Jadi Oke. kalau kalian masih sekolah, bodo amat deh orang-orang nyuruh apa namanya masuk jurusan apa yang gampang nyari kerja. Yang penting kalian tahu kalian sukanya apa, passion kalian di mana, resource-nya apa di sekitar kalian. Kemudian monetisasi. Kayak aku nih ya, aku share pengalaman pribadi ya. Sorry mungkin agak sedikit berdurasi. Aku memutuskan untuk membuka bisnis dalam bidang finance, dalam bidang keuangan karena aku udah mulai trading sejak tahun 2017 dan aku pernah ngerasain rugi 50 juta. Wow. 50 itu kalau kalian ini share cerita yang orang teman-teman nggak tahu. Ketika KP, aku kan ngekos sama 2 orang teman yang lain. Ya sebut saja Faisal sama Zidu. Cuma sebut saja dong. Kamar kami bertiga itu ketawa ketiwi. Di kamar mandi aku nangis men lihat portofolio minus 50 juta, duit utang 10 juta bayangin. Okay. Kemudian aku gali lagi ternyata ketika aku kerja dan aku lihat market, aku lebih bahagia lihat market, aku lebih bahagia nganalisis kondisi pasar, kemudian aku mencari istilahku behind the numbers-nya IHSG, kemudian dan indeks lain. Menurutku itu lebih membahagiakan. Kemudian aku menemukan passionku, kemudian aku cari research itu apa yang aku miliki. Modal untuk memulai bisnis itu bukan cuma uang ya, itu orang yang tolol ultimate goblok banget kalau ngomong modal bisnis itu uang. Modal bisnis yang paling utama itu apa tekad? otak pertama. Hah? Otak. Oh, bukan waktu kan? Iya, otak. Benar, otak. Aku setelah pernah bangkrut sekian itu ya, mulai dari minus, portofolioku minus gara-gara aku uangnya utang. Ya aku lanjutin dikit. Kemudian yang semula aku di crypto market, kemudian baru switch ke stock market, which is quite easy for me karena udah punya pengalaman di cryptocurrency lebih crazy. Nah, aku mikir nih kalau misalnya aku full time trading, uangku terlalu sedikit, modalku terlalu sedikit buat bisa menghidupi biaya bulananku. Karena gajiku yang sekarang mungkin 10 kali lipat penghasilanku full time trading ya. Kalau misalnya aku full time trading, tapi aku mikir dong, teman-temanku tahu aku trading dari tahun 2013. Aku punya track record. Kemudian di keluarga aku juga punya track record di bidang ini, numbering, finance atau whatever lah, you name it. Aku tanya ke mereka, lu mau nggak titip uang ke gua? Ternyata dapet. Aku bisa ngelola uang sampai puluhan juta dan cash flow aku setiap bulan bisa 500. Dan modalnya apa? Modal otak men. Modal duitku itu dikit banget sebenarnya. Tapi aku mengenali diri, kemudian memetakan resource-ku itu apa aja. Resource itu bisa koneksi temenmu itu bidangnya apa aja. Kemudian ya itulah, itu financial literacy yang tidak diajarkan oleh institusi pendidikan apapun dan perlu banget kita pelajari. Itu sih dari aku pertama aja. Nice. Ini si Alfa ini Bim, aku lihat calon-calon MI nih. Calon-calon manajer investasi. No, aku tidak mau jadi manajer investasi. Aku mau jadi mungkin private fund manager aja kali ya. Ya itu lah pertanyaannya. Aduh nih, gue termasuk orang yang bego tentang finansial, jadi kayaknya lumayan nih buat jadi konten. Kalian deh. Jadi kan lumayan ya. Ini sekarang gue nanya ke kalian. Kalian mau resign kapan? Gua paling 4 tahun lagi. Gua sih kayaknya 2 tahun. Maksudnya ini kan setahun. Berarti setahun lagi kan udah 2 tahun. Nah 2 tahun ini gue udah mikir untuk resign. Udah nyiapin apa? Oh iya ya. Iya harus disiapin emang. Ya gue baru sebatas tahu gue harus nyiapin sesuatu sih, tapi belum tahu gue harus nyiapin. Sama Yud. Iya. Oke. Menarik. Yuk gimana tuh? Resign kapan yuk?
Jangan ditanya bro, gue baru masuk. Ya gue bakal lama lagi. Gue bakal lama lagi. Ya gue bakal lama lagi. Terus ya udah, memang sekarang menikmati masa menjadi korporasi atau di korporasi. Oke. Ya wes lah. Tapi yang penting itu bener sih. Kita nggak, kalau gue juga kita nggak jangan terlalu lama untuk kayak gini, karena nanti kita kayak gini bisa karena kita masih muda, masih punya energi untuk melakukan ini. Tapi nanti ketika kita tua, terus kita masih kerja sama orang, mungkin bisa jadi ya udah sampai batas umur tertentu di mana energi kita udah nggak sekuat sekarang, nggak sekuat hari ini. Itu kita nanti ya udah di masa tua kita kalau nggak punya apa yang tadi bilang Alfa atau apa yang dibilang Tio, itu bisa jadi masa tua kita yang akan terancam kayak gitu. Jadi emang bener untuk masalah resign dan sebagainya mungkin emang harus dipikirin baik buruknya, resikonya, tapi juga harus di planning matang-matang. Jadi jangan kata Alfa ini nih apa harus resign, soalnya kalau nggak resign gue bakal ini nih bakal menderita nanti gitu. Oke, gue resign terus udah lu nggak ada planning apa-apa ya, itu bego, namanya bego. Itu bego. Nggak ada persiapan terus lu resign, elah. Ultimate tolol ya, ultimate tolol. Iya itu kata istilahnya apa, ultimate tolol. Ultimate tolol. Oke. Gila nih gue Zoom, terima kasih banget ya sama Zoom, udah lebih dari sejam. Gue nggak tahu kenapa bisa dapat lebih dari 40 menit, tapi udahlah, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa lagi yang pengen gue tanyain, tapi terlalu lama, ini kayaknya udah sejam sih, jadi kayaknya YouTube sejam itu udah termasuk paling banget. Ya di-cut aja, ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya. Oke. Niatnya nanti gue upload malam ini semuanya sih, jadi gue masih di cut lah, karena gue emang tipe YouTuber yang tanpa di cut, jadi apapun yang keluar dari video ini ya udah itu keluar di YouTube gue nanti. Siap-siap viral berarti ya Bim. Kenapa? Siap-siap viral. Waduh. ada kata ultimate tolol, ada kata bangser, apalagi tadi itu. Tapi sejauh ini aman kok. Gue pikir aman karena tidak ada sesuatu yang menyinggung rasis dan sebagainya. Dan juga karena subscriber gue di bawah 1000, jadi udahlah. Anjir. Oke, ini pengen gue tutup karena kenapa? Alasannya itu bukan karena kita pengen selesai, tapi gue kasih nama Yudi. Yudi tuh dari tadi jalan, bro. Enggak, coy, santai aja, coy. Bisa selesai, Yudi jalan terus itu sampai maghrib. Di situ jam berapa, Yud? Jam 6. Di sana jam berapa? Di sini jam 6. Jam 5 Jam ya. 6. Ya, jam 6. Oh, jam 6. Tuh kan? Udah Gue jam 6. ditemenin kucing. Oke deh Kak, ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Enggak, yes. Oke, kalau nggak ada ya udah gue tutup. Terima kasih Alfa, terima kasih Yudi. Sorry udah ganggu waktu kalian, dan terima kasih udah menyempatkan diri untuk ikut di YouTube gue yang subscribernya tidak seberapa. Nanti kan banyak, Bim. Amin. Semoga dari ini subscriber gue naik tuh bukan karena gue, tapi karena ada orang-orang keren yang mengisi di YouTube gue gitu. Anjir. Oke, terima kasih kalian bertiga. Nanti dari kalian bertiga gue bisa dapat konten baru nih. Nanti gue masing-masing ke kalian, kita bikin konten terpisah lah, collab untuk berdua gitu, one on one. Karena di Zoom, kalau lo tahu di Zoom itu untuk one on one itu unlimited. Jadi bisa ngomong sebebas mungkin gitu. Makanya gue nyaraninnya pertama one on one, tapi kalau kalian pengen ramean oke juga, nggak apa-apa. Dan ternyata hokinya kita dapat perpanjangan waktu di Zoom ini lebih dari 40 menit kayak gitu. Oke. Bentar, aku minta maaf kalau ada kata-kataku ini tidak mengenakan ya. Iya. Gue juga. Iya, gue juga ada. Iya nih, gue juga nih. Masih ada aja yang miss dan keseleo mulut.
Oke, ya, kita semua di sini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, untuk mengejek siapapun, atau untuk merendahkan siapapun. Di sini murni untuk berbagi pengalaman kita sebagai lulusan teknik fisika dan khususnya untuk kerja, untuk bidang kerja, karena ini menjadi masalah yang sangat krusial untuk mahasiswa, untuk SMA kalau maba. Bahkan mahasiswa teknik sendiri yang udah mungkin semester atas gitu masih bingung teknis kerja di mana, dan banyak yang nanya, emang teknis kerja di mana? Teknis apaan sih? Kagak ada yang tahu gitu loh dibanding dengan teknik mesin dan kimia yang kerjanya di mana gitu. Jadi oke, terima kasih untuk waktu kalian, dan ya langsung gua akhiri aja, selamat sore dan sukses kalian semua. Dadah. Bye Bim. Dadah. Thanks guys.